Kita mau jumpa Yesus bukan dalam peperangan kuda merah dilepaskan, tapi kita mau jumpa Yesus dalam sebuah perayaan yang istimewa, perayaan kelahirannya 2000 tahun yang lalu di kandang yang hina Bethlehem. Dan hari ini kita berjumpa dengan Dia di rumah Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Bisakah kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, kita akan segera melihat sebuah pesan Tuhan. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kalau kita sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama 2-3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Puji Tuhan. Terima kasih. Kupasan kita ada pada the King of Princes, Princess of King, Raja Damai. Yesaya menubuatkan kemudian kira-kira 700 tahun lahirlah Raja Damai itu yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Inilah sebetulnya inti daripada 25 Desember, berita Natal yang paling berbobot yang hilang pada dunia ini, yang hilang di Taman Eden adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu tidak ada pada manusia siapapun di dunia ini, selain hanya ada pada Allah yang menjelma menjadi Yesus Kristus. Itulah Natal menjadi sangat penting, karena Natal Allah mengaruniakan Raja Damai di tengah-tengah dunia yang tidak damai ini. Amin, saudara. Akan ada satu perjalanan waktu umat Tuhan ke depan, dan seluruh dunia akan kehilangan betul-betul damai itu. Tapi hari ini ada kabar baik bagi kita. Bila ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Amin. Ada nyanyian berkata, satu pun dapat menghiburku. Sambung, saudara. Tak seorang pun dapat menolongku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau saudara datang cari damai, disinilah tempatnya. Kalau saudara kehilangan damai, Yesuslah alamatnya. Dunia sedang mencari damai. Mereka mencari di tempat-tempat yang lain. Tetapi damai hanya ada di Bethlehem Efrata. 2000 tahun yang lalu, damai itu adalah seorang bayi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini saya sangat berbahagia, saya bisa jumpa Dia. Amin, saudara. Adakah hal yang lebih berbahagia? Uang tidak bisa membeli damai, pangkat tidak bisa membeli damai. Tapi hanya apabila kita jumpa Yesus secara pribadi di tengah-tengah dunia yang sedang gelap dan akan menuju kegelapan 2023. Hari ini sang pribadi itu ada di tengah-tengah kita. Dia tidak jauh dari saudara. Dia sedekat suara yang saudara dengar. Dia senantiasa seperti udara yang saudara rasa siang hari ini. Dan Dia ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Saya pastikan bahwa suami istri, keluarga-keluarga kita di hari Natal ini penuh dengan damai. Amin, saudara. Haleluya. Untuk saya membahas tentang The Prince ini, Raja Damai ini, maka ada dua kebenaran yang akan kita kaji. Apa damai itu dan bagaimana kita memperoleh damai itu.
Apa damai sejahtera itu? Irene dalam bahasa Yunani, Shalom dalam bahasa Perjanjian Lama. Sering kita disebut dengar the prosperity. Damai sejahtera artinya sebuah kelimpahan yang Tuhan Allah berikan dalam Yesus Kristus. Damai itu adalah sangat penting untuk membangun sebuah kehidupan. Kalau kita tidak ada damai, saudara, apalah arti toples berlimpah-limpah di rumah, makanan lembu tambun di rumah, lemak dan semuanya. Tapi kalau kita ada damai, apapun yang akan terjadi, Allah tetap beserta dengan kita. Amin, saudara. Damai itu mahal harganya. Orang bisa korbankan uang dengan beribu-ribu. Tetapi kalau damai itu hilang, apalah artinya hidup ini? Dan siang hari ini damai itu adalah Yesus itu sendiri. Apa damai itu? Damai itu yang sangat kita butuhkan. Bukan uang, bukan pangkat, dan bukan semuanya hal itu. Tetapi kita butuh Yesus pada siang hari ini. Apa damai itu? Damai itu adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Dan maukah saudara berjumpa dengan Dia? Maka saudara adalah orang yang paling berbahagia kalau engkau jumpa Yesus di rumahnya di tempat ini. Itulah damai. Nah, saya akan bahas yang kedua, bagaimana kita bisa membeli damai itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan damai itu? Saudara mau dapatkan damai itu? Bagaimana damai sejahtera kita dapat peroleh? Damai sejahtera kita dapat peroleh apabila kita jumpa Tuhan Yesus dan dosamu dan dosaku diampuni. Lukas pasal 1. Mari kita lihat ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya takhta Daud untuk leluhurnya, bapa leluhurnya." Garis bawahi kata, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Siapakah Yesus ini? Matius 1 ayat 21, Yesus adalah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa, garis bawahi, adalah tujuan daripada Yesus. Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa bangsa Israel. Dosa, tanya kepada Bapak Guru, maka Bapak Guru akan berkata adalah harmatia. Harmatia artinya meleset dari sasaran. Harmatia adalah meleset daripada tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita akan menjadikan manusia serupa dan gambar daripada Allah. Untuk apa? Untuk mereka memerintah, untuk mereka melayani. Apa yang mereka melayani? Taman Eden itu. Saudara, berarti tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia menjadi serupa dengan Allah. Manusia menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Maka kalau tahun-tahun kemarin saya belum menjadi serupa dengan tujuan Allah, maka Natal hari ini adalah kesempatan untuk saya mendapatkan kembali pemulihan itu. Amin, saudara. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus, menjadi serupa mengasihi seperti Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan kesabarannya, menjadi serupa dengan karakternya. Maka tahun kemarin sudah berjalan 360 hari, saya belum menjadi serupa dengan dia. Saya belum menjadi suami yang baik dalam rumah tangga. Saya masih marah-marah, saya masih belum sabar, saya masih suka emosi. Maka Natal ini dia berikan kepada kita untuk kita dapat berdamai dengan Allah. Amin, saudara. Bayangkanlah kalau kita bermusuhan dengan tetangga, satu malam tidak bisa tidur.
Kalau kita bermusuhan dengan orang lain, satu malam kita tidak bisa tidur. Bermusuhan dengan istri, anak, apalagi keluarga, orang tua, kita punya gelisahnya minta ampun. Tapi kesempatan Natal diberikan, maka kesempatan kita ambil untuk berdamai dengan Allah. Haleluya. Waktu manusia bermusuhan dengan Allah, minta ampun, hukumannya manusia akan cari gua-gua dan dia bertapa di sana. Manusia akan mencari kesenangannya sendiri, lari daripada hadirat Tuhan, dan dia akan tidak menemukan ketenangan di sana. Kalau manusia bermusuhan dengan Allah, minta ampun saudara. Malapetaka demi malapetaka akan mewarnai hidup manusia. Tapi Natal ada sebuah kesempatan di mana Allah menjadi manusia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan siang hari ini kitalah orang yang paling berbahagia itu. Amin saudara. Perjalananku 360 hari, belum sampai 365 hari, adalah kesempatan untuk saya mencatat apa yang meleset dalam hidupku. Waktu saya tidak serupa dengan Yesus tahun kemarin, maka saya datang kepadanya untuk mendapatkan kembali rahmat dan anugerah itu. Haleluya. Apa yang kurang dalam hidup saya, inilah kesempatan untuk saya berdamai dengan Allah. Maukah saudara berdamai dengan Allah? Maka orang yang berdamai dengan Allah, mahal harganya. Orang yang berdamai dengan Allah, dia merasa surga itu ada dalam hidupnya. Damai sejahtera, prosperity, kelimpahan itu dia alami kalau kita berdamai dengan Allah. Amin saudara. Yesus itu adalah pengantara kita. Waktu kita ketemu dia, maka kita sampaikan segala isi hati. Aku meleset Tuhan sebagai suami, aku meleset sebagai istri, aku meleset dalam banyak hal. Saudara lebih tahu. Dan ketika Tuhan mengampuni saya dan saudara, maka apa yang akan terjadi? Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Artinya berbahagialah saudara, diberkatilah saudara, prosperity saudara, berkelimpahanlah saudara. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin saudara. Damai tidak bisa ditipu. Damai itu sebuah harga mahal. Damai itu sebuah pengalaman. Saya berdiri di sini pun karena saya mengalami damai. Tadinya saya kurang damai saudara, karena sopir ini dia bawa kita ke Bitung tadi. Lalu sampai di Bitung balik lagi ke sini. Rupanya dia selupa Bapak itu jalan mau potong Danau Biru. Waduh, kita bilang so hilang damai tadi sampai di Bitung, ini macet lagi. Waduh, puji Tuhan. Tapi Tuhan bawa tepat di sini sekalipun terlambat. Minta maaf. Amin saudara. Bisakah kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Haleluya. Saya berkhotbah dengan damai. Saya berkhotbah karena Tuhan sudah ampuni lewat rahmat-Nya, lewat pengorbanannya. Saya disehatkan, disembuhkan dari infeksi lambung ini. Karena rahmat-Nya, maka kedamaian yang membawa kami datang di tempat ini beserta istri dan anak. Bayangkan kalau saya tidak damai dengan istri, saya tidak akan mungkin berkhotbah di sini. Amin saudara. Tapi karena kami damai suami istri satu keluarga, maka saya hadir untuk menyampaikan berkat-Nya luar biasa besarnya. Kalau kita berdamai dengan Allah dalam peristiwa Natal ini, poin yang pertama adalah kita berdamai, diperdamaikan oleh Allah. Itulah Natal intinya. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera yang limpah itu? Hanya apabila kita dibaptis dengan Roh Kudus. Mari katakan sama-sama, Roh Kudus. Ketika murid-muridnya belum mengalami baptisan Roh Kudus,
Mereka khawatir, mereka gelisah, mereka cemas, mewarnai hari-hari hidup mereka di bawah langit, di bawah matahari yang penuh dengan kesukaran. Saudara mau hidup 100 tahun di bawah kolong langit ini, hanya damai, sejahtera yang menjadi emasnya. Apalah arti hidup lama di bawah kolong langit ini? Tapi kalau kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan mewarnainya, maka hidup ini tidak ada nilainya. Tapi kalau umur panjang kita diwarnai dengan damai sejahtera, maka yang kedua adalah kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Surga membuka langitnya dan Roh Kudus dicurahkan. Ketika baptisan Roh Kudus dialami oleh murid-muridnya, maka Petrus tampil beda. Ketika Roh Kudus membaptis Yohanes, membaptis Yakobus, mereka tidak takut. 2023 adalah tahun ke-8. Amin, saudara. Tapi ketika Roh Kudus membaptis murid-muridnya di kamar loteng Yerusalem, status mereka orang Galilea berubah menjadi anak-anak kerajaan yang berani mati karena kebenaran oleh karena Kristus Yesus itu Tuhan. 2023 adalah tahun kesempatan buat jemaat GBI Anggur Baru untuk menjangkau yang belum terjangkau. Akan banyak korban di sekitar engkau, dan engkau akan pergi menawarkan sebuah mata uang yang bernama Yesus Kristus. Dan yang kedua, nilai daripada kurs mata uang itu adalah baptisan Roh Kudus. Maukah saudara siang hari ini? Haleluya. Sampai gereja ini akan penuh 2023. Kenapa? Karena pekerjaan Roh yang luar biasa terjadi berlipat ganda di tempat ini. Karena Roh Kudus akan mengerjakan dua karya yang besar. Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kita buah. Katakan buah. Setiap pohon yang tidak berbuah 2023, mau agama apa dia, mau organisasi apa dia, setiap hamba Tuhan pendeta yang tidak berbuah 2023, Alkitab berkata ada api yang akan dibuang menghanguskan. Tapi siang hari ini kita akan berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Kita mengalami perjumpaan lewat Yesus. Yesus membaptis kita siang ini dengan Roh Kudus. Dan kita berbuah kasih. Kita mengalami agape itu dalam rumah tangga. Maka akibat agape itu ada sukacita yang mewarnai hidup kita. Di samping sukacita itu kekuatan bagi kita, maka damai sejahtera, prosperity akan mengikuti kita. Kesabaran di sana akan terlihat. Maka kita akan kaget melihat suami kita jadi lemah lembut. Kita akan kaget lihat istri, suami kita, anak-anak kita akan penuh dengan penguasaan diri. Haleluya. Haleluya. Karena ada buah dari Roh Kudus. Karena dari buahlah kita akan melihat kebaikan. Kita tidak bisa menghasilkan buah yang manis yang namanya kebaikan kalau Roh Kudus tidak memproduksinya di dalam hidup kita. Hanya apabila Roh Kudus membaptis kita dan kita hidup dalam Roh Kudus, maka getahnya, urapannya itu akan menghasilkan apa? Buah kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan. Sulit untuk bermurah hati. Tapi kalau Roh Kudus turun, maka kita akan lihat kemurahan hati itu dengan sendirinya akan mengalir lewat pohon kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara mau menerima Roh Kudus itu, saatnya gereja akan berbuah-buah. Di tengah-tengah musim yang sukar dan sulit, di masa kegelapan akan mewarnai kehidupan umat manusia. Orang jemaat GBI Anggur Baru berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Buah ini indah sekali, saudara. Engkau akan dikenal dari buahnya.
Pohon akan dikenal dari buahnya. Dan yang kedua, Roh Kudus akan memberikan kita pengurapan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, kita dikhususkan bagi Allah. Luar biasa, siang hari ini saya sudah melihat banyak bapak-bapak mulai pakai dasi. Mulai ada ibu-ibu ke depan nanti akan siap untuk melayani Tuhan. 2023 tahun melayani Tuhan. Amin, saudara. Jadwalkan kepada Bapak Gembala, tugas saya 2023 apa? Minta tugas. Karena upah sorga menghitungnya tidak pernah salah. Amin, saudara. Karena pengurapan Tuhan turun atas hidupmu, maka engkau dikhususkan. Kalau pengurapan Tuhan akan turun atas hidupmu, maka saudara akan berkemenangan. Mazmur 20 ayat 9 berkata, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Amin, saudara. Kalau pengurapan itu turun di atas hidupmu, engkau akan terlindung dalam lindungan Tuhan. Mazmur 90, dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, El Elyon. Dan engkau akan bernaung di dalam kepak sayapnya Allah yang maha besar, El Shaddai. Maka kita akan berkata, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? 1000 boleh rebah di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan. Engkau hanya akan menonton di 2023. Amin, saudara. Kenapa ketika Roh Kudus mengurapi seseorang, saya catat di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, bagaimana saudara perdamaian antara Forbidden dengan Xi Jinping? Tidak sejati secara politis itu. Tapi ketika Tuhan mendamaikan kita dengan Allah yang tadinya bermusuhan, maka itu adalah damai yang sejati di batin kita. Haleluya. Mari kita memasuki Natal 25 Desember, pulang dengan bawa damai itu. Karena kita jumpa dengan Yesus dan kita mendapatkan anugerah kasih karunia dari Roh Kudus. Katakan amin. Karena kita akan diurapi, kita akan diperlengkapi olehnya. Waktu Nikodemus datang kepada Yesus, berguru kepada Yesus, Yesus sempat sentil tentang Roh Kudus. Dia berkata, angin dari mana dia datang dan kemana dia pergi, engkau tidak tahu arahnya. Demikian setiap orang yang mengalami baptisan Roh Kudus. Apa artinya apa? Roh Kudus bagaikan angin. Saudara, adakah angin diam? Angin terus akan berhembus dan angin itu ada kegerakan. Kalau saudara tiba-tiba saatnya saudara capek dan saudara tidak berdaya, mungkin saudara sakit, mungkin ada sesuatu kelemahan dalam hidupmu. Tapi ketika angin itu berhembus, maka saudara akan bergerak menurut kegerakan daripada Allah kehendaki itu. Amin, saudara. Saya melepaskan berkat untuk gereja ini. Gereja yang akan dihembusi dengan angin Roh Kudus. Dan setiap jemaat yang datang di tempat ini, tulang-tulangnya tidak akan pernah kering. Tulang-tulangnya akan penuh dengan berkat. Tulang-tulangnya akan penuh dengan kegirangan. Mulut kita akan senantiasa memuji Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Inilah berkat yang kedua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengaruniakan kepada kita. Amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera itu? Selain daripada nama Yesus dan selain daripada Roh Kudus, kita mengalami damai kalau kita tahu Tuhan sertai kita. Amin, saudara. Kalau saudara jalan sendiri tanpa disertai Tuhan, maka di kegelapan malam ada begitu banyak musuh yang akan mengintai kita. Tapi kalau saudara disertai oleh Bapak Gembala, bagaimana rasanya, amin, saudara? Amin.
Kalau saudara sendirian, tiba-tiba Bapak Gembala datang, Ibu Gembala datang, saudara rasa ada seseorang yang mengawal saudara. Amin saudara. Haleluya. Engkau menjalani hari-hari hidup ke depan. Janji firman Tuhan di hari Natal ini, Allah Immanuel akan beserta dengan kita. Lalu apakah yang menjadi kekhawatiran, kecemasan kita? Kalau Tuhan menyertai kita, beserta dengan kita, maka ketenangan saya dapatkan di dalamnya. Kalau Tuhan melepaskan penyertaannya, maka kita tidak mengalami ketenangan. Satu waktu Tuhan suruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Lalu Musa berkata, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan suruh aku menghadap Firaun. Sebab Musa tahu Firaun perkataannya adalah pedang. Musa tahu bahwa Firaun tindakannya adalah kematian. Maka pasti Musa akan mengalami ketakutan. Nah, Musa berkata, jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertai. Karena Musa kenal persis siapa Allah El Elyon, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Kalau dia menyertai kita dalam sepanjang hidup kita, maka damai sejahtera itu akan melimpah dalam hidup kita. Kalau Tuhan sertai kita dengan kuasanya, Matius 28 ayat 19, segala kuasa dia pegang di surga, di langit dan di bumi. Kalau Tuhan sertai kita, maka damai sejahtera menyertai kita. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera melampaui akal akan memelihara pikiran dan hatimu dalam Yesus Kristus. Apa artinya Immanuel? Tuhan menyertai kita dengan para malaikatnya. Apa arti Immanuel? Tuhan menyertai dengan tembok berapi mengelilingi umat Tuhan. Dan itu hal yang luar biasa pada kekristenan, tidak ada pada agama yang lain. Artinya apa? Immanuel. Maukah saudara menerima Immanuel siang hari ini? Allah menyertai kita dalam Yesus Kristus. Allah menyertai kita dengan rohnya yang kudus. Dan dia menyertai kita dengan semua yang baik daripada Allah. Dan saya catat yang keempat, damai sejahtera akan kita peroleh karena rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Bisakah kita baca ini Yesaya 4 dulu, 48. Yesaya 48 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Haleluya. Dan akan terus seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera kita peroleh hanya apabila kita taat, mentaati perintah daripada Yesus Kristus. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang konsep kalau damai sejahtera kita punya karena kita ketaatan. Tuhan sedang berbicara kepada kerajaan Allah. Dia menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kita. Dan ketika raja itu bertitah dan kita melakukan titah itu, isi tempayan itu sampai penuh, itu sebuah titah. Dan kalau kita melakukan titahnya, maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita lewat kuasanya yang mengubah air menjadi anggur. Ini dah yang menjadi poin-poin damai yang kita peroleh. Dan yang terakhir, kita akan mengalami damai sejahtera kalau kita tahu, saudara, rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Lukas 1 ayat 38.
Jauh di dusun yang sunyi ada nyanyian berkata, di sana rumahku. Ada sebuah nyanyian menggambarkan bagaimana ada seorang gadis desa yang kira-kira baru umur 16-70 tahun. Dia masih belum bersuami, masih belum dewasa betul. Jauh di dusun yang sunyi. Dan ada seorang pemuda yang mereka berkenalan akrab, katakan bertunangan di sana. Tapi malaikat datang memberikan sebuah berita pesan, engkau akan dipakai, engkau akan ada rancangan Tuhan yang indah bagimu. Saudara tahu anak muda ini dia belum sekolah Alkitab, dia belum ikut som mungkin, dia banyak hal belum memenuhi syarat. Tetapi ketika dia mengambil permintaan Tuhan, dia mengambil rancangan Tuhan yang terbaik, maka kita terlihat bagaimana Lukas pasal 46. Seorang pemudi ini yang bernama Maria mengikuti rancangan Tuhan, maka dia mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Lukas pasal 1 ayat yang ke-46. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku damai sejahtera, akan menyebut aku prosperity, akan menyebut aku berbahagia. Kesempatan di perayaan Natal ini, ada Roh Kudus yang ingin membisik di dalam hatimu. Hai Bapak Ibu, hai anak-anak muda di tempat ini, ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi saudara. Kalau engkau merenungkan firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara dalam setiap pribadi kita. Ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi saya dan saudara. Apa rancangan itu? Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Apa artinya semuanya itu? Engkau akan menjadi mempelai Kristus. Amin saudara. Ada masa depan kita yang sangat gilang gemilang. Ada rancangan Tuhan yang bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Apa rancangan itu? Ketika Maria menerima rancangan Tuhan itu lewat para malaikat. Dan siang hari ini ada rancangan yang sama. Maria di akhir zaman. Gereja Jemaat GBI Anggur Baru mempelai Kristus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita siang hari ini. Dan dia berhembus dalam hidup kita. Lalu dia berbisik, maukah engkau menerima rancangan Tuhan yang terbaik bagimu? Masa depan kita bukan masa depan yang kalah, tapi masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalamnya berisi damai sejahtera Tuhan. Amin buat firman Tuhan.